Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Abu ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyitu minal a'mal. Radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ila an qala fadlu suratil Fatihah, keutamaan surat Fatihah. An Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, dari Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, qala berkata, kuntu usalli fada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ajibhu. Dulu saya salat, kemudian memanggil saya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak menjawabnya karena saya salat. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah inni kuntu usolli, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tadi salat. Qala, Rasulullah bersabda, alam yakulillah, tidakkah Allah Ta'ala berfirman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum, sambutlah panggilan Allah dan Rasul apabila memanggilmu. Ini kalau dalam kondisi salat sunnah, maka para fuqaha menetapkan ketika kita dipanggil oleh orang tua kita yang itu derajatnya di bawah Allah dan Rasul, ya, sehingga kita punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Saat salat sunnah kita dipanggil oleh orang tua kita, hentikan salat sunnahnya. Lebih wajib memenuhi panggilan orang tua. Nah, saya dulu sempat bingung, salat sunnah qiyamul lail, dipanggil oleh Abu Ya, teruskan enggak ya, teruskan. Abu Ya ini orang tua saya, makomnya beliau memang sebagai guru, syekh, murabbi. Nah, murabbi ini kan orang tua yang mendidik roh kita. Kemudian saya batalkan. Biasanya beliau panggil ketika menjelang sholat subuh, ya. Biasa, langganan, mijit-mijit beliau, kaki beliau, ya. Di sini bahwa memanggil atau menyambut panggilan orang yang pada derajat sebagai orang tua kita lebih didahulukan daripada amal sunnah, kan gitu. Nah, ini akhlak. Lalu bagaimana dengan orang yang dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasulullah untuk menjalankan syariat, tapi dia tidak menjalankan syariat? Ini. Kita diperintahkan untuk berbuat kebajikan, diperintahkan untuk hal-hal yang memang jadi perintah kewajiban, lalu ditanggalkan, dilanggar. Etika begini saja sudah suatu hal yang tidak baik, apalagi sampai melakukan pelanggaran, lebih parah lagi. Tsumma qala, kemudian bersabda Nabi, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an, maukah engkau aku ajarkan engkau paling agungnya surah dalam Al-Qur'an? Qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Fa akhadha biyadi, maka Nabi menggamit tanganku. Wah, betapa senangnya ya sahabat Abu Sa'id ini ditawari mendapatkan ilmu khusus dari Rasulullah, lalu tangannya dipegang sambil berjalan. Sebelum keluar masjid akan diajari sesuatu. Falamma aradna an nakhruja,
Maka tatkala kami hendak akan keluar, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, innaka qulta ala uallimuka a'zama surati minal Qur'an. Bukankah panjenengan tadi berdawuh, maukah engkau aku ajari paling agungnya surah dari Al-Qur'an? Ini sudah hampir keluar ya. Menunjukkan bahwa himmah, keingin kuatnya seorang sahabat mendapatkan ajaran istimewa dari Nabi. Jadi begitu cara merespon ya. Ketika guru, syekh, kiai kita kok bakal ngajari ba'd, dekilah kempang sebelum keluar dari masjid. Ketika jalan ya, karena mungkin jalannya pelan atau perbincangan lain, begitu hendak keluar, loh tadi katanya akan diajari sebelum keluar dari masjid, ini sudah hampir keluar. Takut tak melo ilmu dengan kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ajunan kila ada bu, apa dengan ilmu? Nah, kemudian diberikan. Qala, Nabi bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin hiya sab'ul mathani. Maksudnya apa? Surat Fatihah yang isi kandungannya ayatnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'an al-azim, dan adalah Quran yang agung, alladzi utituhu, yang aku diberikan. Quran agung itu berupa surat Fatihah. Termasuk keistimewaan Nabi Muhammad dibanding umat Nabi yang lainnya, ya, Nabi dianugerahi surat Al-Fatihah. Yang ini tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Berarti tidak ada Fatihah dalam ajaran Nabi Musa, tidak ada. Tidak ada Fatihah dalam ajaran Nabi Isa, tidak ada. Bahkan Nabi Adam pun tidak ada. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, qala, berkata beliau, kunna fi masirin lana, kami berada dalam perjalanan kami. Fanazalna, kemudian kami tinggal di suatu tempat. Faja'at jariyatun, datanglah seorang budak wanita, budak perempuan. Faqalat, berkata, inna sayyidal hayy salimun, sesungguhnya pemimpin desa ini disengat kala atau disengat ular ya. Salimun, kalau orang tidak faham lughah ya, sesungguhnya pemimpin desa ini salimun, selamat. Loh, selamat tapi kok di belakangnya minta diruqyah. Ternyata makna salim banyak ya. Di antara makna salim, maridun ya, maldughun, disengat, dipagut ular. Wa inna nafarna ghaibun, dan orang-orang kami ini pingsan. Fahal minkum raqib, atau ghaib ya, sedang tidak ada. Apakah di antara kalian ada yang ahli ruqyah, ahli mantra? Faqama ma'aha rajulun, maka bangunlah, berdirilah bersama budak perempuan itu seorang laki-laki, ma kunna na'binuhu, yang kami itu tidak mengetahuinya. Ada seseorang yang ikut rombongan tapi tidak begitu kenal. Bahwa dia ternyata punya kemampuan bisa meruqyah. Bukan tidak kenal kepada orangnya, tapi tidak kenal dia punya keahlian, tidak mengetahui bahwa dia punya keahlian meruqyah, biruqyatin. Makunna na'binuhu biruqyatin. Kami tidak mengenalinya, mengetahui keahlian ruqyah. Faraqahu, kemudian orang itu ternyata meruqyahnya, meruqyah pemimpin desa itu. Fabara'a, ternyata sembuh. Diruqyah sembuh. Fa umira lahu bi 30 syati, lalu diperintahkan memberikan kepadanya, diperintahkan oleh, atau fa amara, memerintahkan siapa Sayyidul Hayy, lahu, untuk rajul tadi itu yang meruqyah, diperintahkan untuk diberi 30 syat, 30 ekor sapi, kambing ya.
hasilnya meruqyah dikasih berapa? 30 kambing. Wasaqana labanan, dan memberi minum kami labanan, susu, diberi minum susu. Falamma raja'a, setelah kami kembali, qulna lahu, kami berkata kepadanya, falamma raja'a, setelah dia kembali, orang yang tadi meruqyah itu kembali ke rombongan kafilah, ya. Qulna lahu, kami berkata kepadanya, akunta tuhsinu ruqyah, kamu itu pandai meruqyah, au kunta tarku, atau kamu pakai jimat. Qala, menjawab orang tadi, ma raqaitu illa bi ummil kitab, saya tidak meruqyah kecuali pakai ummul kitab, Fatihah. Saya tadi ya sudah tak bacakan Fatihah saja sudah. Qulna, kami berkata, la tuhditsu syai'an, jangan bikin sesuatu, hatta na'tiya au nas'ala Rasulullah, sehingga kita datang, kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bikin sesuatu, sudah, kambingnya jangan disembelih, jangan dibagi-bagi dulu. Kita datang, sowan ke Kanjeng Nabi, tanya, bagaimana hukumnya dapat pemberian hasil mengobati dengan cara ruqyah menggunakan suratul Fatihah, dibacakan Fatihah sembuh, ya. Pas ijabisi embi terobono. Falamma qadimna al-Madinata, maka tatkala kami datang ke Madinah, dzakarnahu lin Nabi, kami sebutkan, kami terangkan kepada Nabi peristiwa itu. Faqala, maka bersabda Nabi, wa makana yadri annaha ruqyah. Dan tidaklah dia tahu bahwa ternyata suratul Fatihah adalah ruqyah. Aksimu wadribu, bagi-bagi dah. Ya, suruh bagi-bagi oleh Rasulullah. Tu'um. Ya. Li bisahmin. Ya, pamelong kok. Itu dengan Kanjeng Nabi. Pamelong kok. Berarti apa? Tidak hanya suruh bagi-bagi, beliau juga minta bagian. Ini menunjukkan apa? Bolehnya memperoleh semacam upah mengobati ruqyah. Tapi tidak minta kan? Rajul tadi tidak minta, tidak bikin tarif. Ya. 30 kambing, tidak ada. Jadi pantangan bagi orang yang meruqyah, minta. Kalau diberi, terima rezeki. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Siapa yang salat satu salat tidak membaca di dalam salat itu ummul Quran, tidak baca Fatihah, maka salatnya itu kurang. Khidaj itu ghairu tamam, tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, maka ditanyakan atau dikatakan kepada Abu Hurairah, inna nakun wara'al imam, kami ini berada di belakang imam. Terus gimana kalau baca Fatihah? Gitu maksudnya. Faqala, maka menjawab siapa Abu Hurairah, iqra biha fi nafsika, bacalah Fatihah di dalam dirimu, baca pelan-pelan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maksudnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al, aku bagi salat itu antara aku dan hambaku dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Fa idza qala al-'abdu, maka apabila berkata siapa seorang hamba, alhamdulillahi rabbil alamin, baca Fatihah ini ya, ketika sampai pada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala, menjawab Allah Ta'ala, tetapi kita tidak mendengarnya, ya. Ini informasi tentang jawaban Allah dari Rasulullah yang shadiqul wa'dil amin, tidak pernah berdusta. Berarti orang yang sholat baca Fatihah, dia sedang bermunajat pada Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah, dan dapat jawaban. Apa jawabannya? Pada saat seseorang dalam sholatnya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah,
hamidani abdi, telah memujiku hambaku. Wa idza qala, dan apabila berkata seorang hamba, Ar-Rahmanir Rahim, qala, menjawab Allah Ta'ala menjawab, asna alayya abdi, memujaku hambaku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila seorang hamba berkata maliki yaumiddin, pemilik hari kiamat, penguasa hari kiamat. Qala, berfirman Allah, menjawab Allah, majjadani abdi, mengagungkanku hambaku. Wa qala marratan, dan berfirman lagi, fawwada ilayya abdi, telah berpasrah penuh kepadaku hambaku. Wa idza qala, dan apabila seorang hamba berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, menjawab Allah, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Mana yang bagiannya Allah? Iyyaka na'budu. Mana yang bagiannya hamba? Wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika kita menghamba, beribadah kepada Allah, maka setelah itu mintalah bagian kita. Ya Allah, berikan aku ini. Oleh Allah dipersilahkan, wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Perhatikan redaksi ayat berikutnya. Ini adalah permintaan yang terbaik. Fa idza qala, maka apabila telah berkata siapa seorang hamba, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau anugerahi kenikmatan atas mereka, bukan jalan orang yang Kau murkai dan orang yang sesat. Ini inti dari seluruh Al-Quran. Maka dikatakan ummul kitab, induknya Al-Quran, karena manusia yang ingin selamat, permintaannya yang terbaik dan mencakup segala permintaan adalah ihdinas siratal mustaqim. Anda ingin punya rumah, Anda ingin punya sawah, Anda ingin punya keluarga, jodoh, punya anak, soleh, soleha, punya kepercayaan di masyarakat, perjuangan dipermudah, usaha lancar, berkah, sukses dalam segala hal. Itu semuanya ada dalam makna siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Maka yang disebut di situ berarti seperti ilmunya Nabi Adam, seperti wawasan luasnya Nabi Idris, seperti kesabarannya Nabi Nuh, seperti keberkahannya Nabi Ibrahim, seperti semua nabi-nabi yang mendapatkan keistimewaan. Anda minta dirangkum dalam satu doa, ihdinas siratal mustaqim. Tidak usah panjang-panjang. Ya Allah, akati Nabi Ibrahim, akati Nabi fulan, Nabi. Tidak usah. Ketika kita sudah mohon, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapapun dari orang-orang terbaik di muka bumi ini, sudah Anda minta. Saya ingin seperti Samsul, saya ingin seperti Hasan. Ada dalam Fatihah itu. Karena ketika guru kita, masyayikh kita, para almarhumin masuk dalam kategori alladzina an'amta 'alaihim, sudah. Itu idola kita, panutan kita, kita ingin seperti beliau. Selesai. Dan ketika kita tidak ingin seperti orang yang celaka, seperti fulan, elan, yang kemudian mendapatkan kemurkaan, cukup sudah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita trauma dengan satu peristiwa, ada orang mendapatkan kecelakaan, musibah, bencana, rumahnya kemudian terbakar, ini kena banjir, ini terbunuh. Kita takut dengan semua kejadian itu sehingga tidak ingin terjadi pada diri kita. Cukup ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapapun yang kemudian dapat kemurkaan, siapapun yang kemudian mendapatkan kesesatan dalam perjalanan hidupnya, kita ingin terhindar dari mereka semua. Kalau kemudian
di dalam Al-Quran ada contoh karakter-karakter terburuk, ada Qarun, Haman, siapa? Fir'aun, kemudian Namrud, kemudian Tabbat yada abi lahabi wa tab, dan beberapa contoh-contoh lainnya yang bahkan namanya disebut seperti Tabbat yada abi lahab ini, maka sudah selamat kita, terhindar dari karakter buruk itu semua. Jadi Fatihah ini jami'un wa mani'un, mencakup dan mengeluarkan dari segala keburukan. Qala Sufyan, berkata Sufyan insyaallah Ats-Tsauri, haddatsani Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub, meriwayatkan kepadaku Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub, dakhaltu alaihi wa huwa maridun, aku menjumpainya, masuk ke rumahnya, menjumpainya sedangkan dia sakit, fi baitihi, di rumahnya, fas'altuhu ana anhu, maka aku bertanya tentangnya. Ini penguat dari kisah Abu Hurairah yang ketika meriwayatkan hadis tentang bacaan Fatihah dalam sholat itu. Wa an Ibnu Abbasin, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, walaqad atainaka sab'an minal mathani, tentang ayat walaqad atainaka sab'an minal mathani, dan demi sungguh menganugerahkan kami kepada engkau 7 ayat yang termasuk diulang-ulang bacaannya. Qala, beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, hiya ummul kitab. Ya, sab'an minal mathani itu adalah ummul kitab Al-Qur'an. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna iblis ranna, sesungguhnya iblis ranna, teriakan yang sangat melengking, menjerit sejadi-jadinya, hina unzilat, ketika diturunkan Fatihatul Kitab, ketika diturunkan Fatihah Al-Qur'an, wa unzilat bil Madinah, dan diturunkan di Madinah. Ada berapa hal yang setan menjerit ketika Fatihah diturunkan dan ketika Nabi Muhammad SAW dulu dilahirkan. Jadi sebelum Quran, sebelum Fatihah diturunkan, ya, lebih awal dari itu, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, setan ronna, menjerit, teriak, celaka. Kenapa? Karena merasa perjuangannya menyesatkan manusia akan sia-sia atau akan mendapatkan ancaman, rintangan yang berat dengan adanya Nabi rahmatan lil alamin. Oh, banyak orang yang diridhai Allah nanti ini, banyak orang yang mendapat rahmatnya Allah. Ini ya, karakter setan tidak senang ada manusia yang dapat ridhonya Allah. Kapan? Salah satunya ketika Nabi dilahirkan, setan menjerit. Jadi kalau ada orang memperingati maulid Nabi kok dia menjerit, tidak senang, ya. Dikhawatirkan dia itu serupa, mirip dengan iblis yang menjerit, teriak, tidak senang. Nemukan cah iblis. Jadi ada 4 kejadian. Di sini ada 3 yang sempat tercatat. Iblis berjerit, berteriak keras pada malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pada malam diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pada malam turunnya Al-Quran. Kalau ditambah yang keempat,
pada saat surat Fatihah diturunkan di Madinah. Bukankah sudah termasuk turunnya Al-Quran? Iya, kalau Al-Quran yang langsung turun ke langit dunia itu di Mekah pada malam Lailatul Qadar. Itu nuzul Quran secara keseluruhan. Tapi secara satu persatu kronologi per ayat ya, ada periode Mekah, ada periode Madinah. Berarti 4. Iblis menjerit, teriakan sangat keras seperti tertimpa musibah bencana yang besar. Pertama pada malam lahirnya Nabi, kedua pada malam terutusnya Nabi, ketiga pada malam turunnya Al-Quran, dan yang keempat ini pada saat surat Fatihah diturunkan di Madinah. Wa an Ibni Abbasin, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara ummal Qur'an wa qul huwallahu ahad fa akannama qara'a thulutsal Qur'an." Siapa yang membaca Ummul Quran Fatihah dan baca qul huwallahu ahad, maka seakan-akan dia membaca sepertiganya Quran. Maksudnya sepertiganya Quran apa? Ternyata Quran itu kalau dibagi 3, di situ ada akidah, kemudian ada syariat, ya, ada al-qasas, kisah-kisah. Nah, dari 3 kelompok bagian Al-Quran ini, surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas mengandung makna tauhid akidah. Ada akidah di situ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'an azim alladhi utituhu. Bacaan redaksi kalimat ayat Alhamdulillah rabbil alamin itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan merupakan Quran yang agung yang aku diberikannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi ma unzilat fit taurati wala fil injili wala fil zabur wala fil Qur'an mithluha. Dan demi zat yang diriku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah diturunkan dalam Taurat, tidak juga dalam Injil, tidak juga dalam Zabur, tidak juga dalam Al-Furqan seperti surat Fatihah. Tidak ada yang menandinginya. Dalam Quran sendiri Al-Furqan tidak ada yang menandingi Fatihah. Wa an Abdul Malik bin Umair anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayat Abdul Malik bin Umair dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, Fatihatul kitab syifaa'un min kulli da'in. Fatihah Quran adalah obat dari segala penyakit. Ini sudah dalil bolehnya meruqyah segala penyakit dengan Fatihah. Wa an Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala, berkata beliau, bainama Jibril qa'idun, tatkala malaikat Jibril duduk indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, mendengar ada suara dari atas, ya. Kemudian farafa'a ra'sahu, Nabi melihat ke atas. Ini suara apa kok naqid, ya. Sesuatu yang menjadi perhatian. Ada suara kalimat, ya, yang terdengar di atasnya. Biasanya kalau terjadi suatu pertentangan, ada suara menentang, ya. Ya, ada suara, kemudian menjadi perhatian Nabi
karena berasal dari atas. Farafa'a ra'sahu, dilihat. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, hadza babun minas samai, ini pintu dari langit. Futihal yaum, dibuka hari ini. Lam yuftah qattu, tidak pernah dibuka sama sekali, illa al yauma, kecuali pada hari ini. Jadi ada suara, entah seperti apa ya, Nabi yang tahu, malaikat Jibril yang tahu, sehingga Nabi sampai mendongakkan kepala beliau. Lalu dijelaskan oleh malaikat Jibril, ini ada suaranya pintu langit yang baru dibuka hari ini, tidak pernah dibuka kecuali pada hari ini. Fanazala minhu malakun, maka turunlah dari pintu itu seorang sosok malaikat. Faqala, maka berkata malaikat Jibril, hadza malakun, ini malaikat turun, nazala ilal ardi, turun ke bumi. Lam yanzil qattu illal yawm, tidak pernah turun kecuali hari ini. Malaikatnya istimewa, pintunya juga istimewa, harinya berarti kan juga hari yang istimewa. Wasallama, kemudian mengucapkan salam, wa qala abshir, kemudian disambut oleh malaikat Jibril, abshir, berita gembira, binurai, dengan dua cahaya, utituhuma, diberikan dua cahaya itu, lam yu'tahuma, yang tidak pernah diberikan keduanya, nabiyun qablak, seorang nabi pun sebelum engkau. Gembira wahai Rasulullah, berita gembira wahai Rasulullah, ada dua cahaya yang diberikan dan tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum engkau. Apa dua cahaya itu? Fatihatul Kitab wa khatimus suratil Baqarah. Cahayanya Fatihatul Quran dan cahayanya penutup dari surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lan tuqra biharfin minha illa u'titahu, tidak dibaca surah Fatihah dan khawatim suratul Baqarah satu huruf pun darinya kecuali